Nah, membahas tentang mudik, ada sebuah email beberapa hari yang lalu itu masuk ke emailnya gua. Emailnya itu dari orang ini. So, gua akan mulai bercerita. Siapkan snack kalian, siapkan minuman manis, tarik selimut, tutup pintu, dan matikan lampu. Let's pakai headphone kalian karena gua akan mulai mendongeng untuk kalian. Jadi ada seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Samudra, yang mana ia merantau ke ibu kota untuk bekerja di sebuah pabrik di ibu kota tersebut. Ceritanya Samudra ini sudah merantau selama 3 tahun dan di tahun ketiga ini dia memutuskan untuk mudik pada tahun ini. Alasan kenapa Samudra ini 2 tahun gak mudik ya karena dia merasa belum mengumpulkan modal untuk pulang kampung dengan maksimal karena ceritanya si Samudra ini tinggal di pulau seberang. Karena merasa tahun ini dia udah mateng dengan uang yang dia punya, merasa wah udah berhasil gitu, ingin membahagiakan, membanggakan keluarga dan orang tuanya tentunya. Setiap malam orang tua dari si Samudra ini selalu menelponnya dan mengatakan, "Nak, apakah kamu jadi nih tahun ini pulang?" Si Samudra ini udah merasa mantap dengan keuangannya, dia mengatakan dengan sangat lantang kalau dia akan pulang pada tahun ini. Tentu saja jawaban itu membuat orang tua serta keluarganya di kampung halamannya itu merasa sangat senang. Dia juga sudah mengambil cuti lebih dahulu sebelum cuti bersama. Karena kebetulan memang di tempat pekerjaannya di pabrik ini Samudra termasuk karyawan yang loyal dan juga rajin. Itu saja membuat supervisornya juga senang kepada dia. Tapi semua itu tidak berjalan mulus seperti yang Samudra harapkan. Di H-1 sebelum Samudra yang cuti dilanjutkan oleh cuti lebaran, supervisor Samudra memanggilnya dan berbicara kepadanya. Memiliki tenggang target yang begitu tinggi, supervisor meminta Samudra untuk masuk di saat dia cuti, tetapi tetap mendapatkan cuti lebarannya. Terus supervisornya dari si Samudra ini juga mengiming-imingkan dia dengan uang lembur yang tidak sedikit tentunya. Samudra ini berpikir 2 kali sebelum mengiyakan permintaan dari supervisornya ini. Yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi timbangan dari si Samudra ini adalah ya masih kekejalan buat dia untuk pulang. Dan juga dia mempertimbangkan ya lumayan juga nih uang tambahannya untuk di kampung nanti untuk jajan-jajan dari adik-adiknya ataupun dari saudara-saudaranya di kampung nanti. Ya udah, Samudra ini menerima pekerjaan tambahannya ini. Karena udah sibuk nih dalam pekerjaannya si Samudra ini, dia sampai lupa untuk membeli tiket bus kota yang untuk dia pulang. Karena memilih untuk mengambil jalur darat untuk pulang. Di malam terakhir dia mengambil lembur tersebut, dia begitu capek sekali sampai akhirnya dia tertidur di mes karyawan di tempat dia bekerja tersebut. Yang harusnya malam itu Samudra harus prepare untuk berangkat di besok harinya. Tetapi dia malah ketiduran di mes karyawan. Paginya mengetahui dia sudah ketiduran di mes karyawan, tentu saja membuat si Samudra ini gelagapan. Karena dia baru teringat dia belum membeli tiket bis untuk pulang kampung. Sontak hal itu membuat si Samudra tergesa-gesa untuk kembali ke kosnya. Singkat cerita, Samudra telah sampai di kosnya. Sebenarnya sih kalau misalkan dia pulang di malam itu, Samudra ini di pagi harinya langsung ke terminal, siangnya dia prepare langsung berangkat gitu. Tapi karena dia udah ketiduran di mesnya pabriknya ini, dan mungkin berangkatnya di sore hari. Karena merasa udah nggak sempat ini untuk mengejar mencari bis sekaligus membeli tiketnya, Samudra memutuskan hanya membawa ransel besar dan sepeda motornya pergi untuk ke terminal, lalu dia mencari penitipan motor di terminal tersebut untuk beberapa hari. Singkat cerita, pergilah si Samudra menuju ke terminal tersebut. Tapi alangkah malangnya dia di saat perjalanan ternyata telah terjadi kecelakaan beruntun di arah belakang Samudra.
Tetapi beruntungnya Samudra tidak terkena begitu banyak luka. Dia hanya mengalami goresan di bagian siku dan di bagian kakinya saja. Dan alangkah kagetnya Samudra setelah dia terjatuh dari tabrakan beruntun tersebut dan melihat di belakangnya sudah banyak korban-korban yang berjatuhan. Ternyata yang menabraknya adalah sebuah minibus yang melaju kencang dari arah yang berlawanan. Lalu minibus itu sepertinya belum rem dan menabrak pembatas lalu terpental dan mengenai pengendara motor lainnya. Setelah itu dia berdiri dan melihat sekelilingnya. Dan dia pun langsung mencoba menolong orang-orang yang masih bisa ditolongnya. Tak lama setelah selang beberapa saat perjalanan tersebut, dia bertemu dengan seorang temannya yang bernama Rohib. Karena melihat jam yang sudah begitu dekat, tidak menghiraukan rasa sakitnya lagi, Samudra langsung berteriak dan memanggil Rohib. Dan dia berkata kepada Rohib, "Bre, gua nitip motor gua, ntar lu titipin aja di kos atau di tempat terminal. Gue buru-buru banget, gue pengen balik pokoknya hari ini juga ke kampung gue takutnya kalau besok gue udah nggak kekejar nih di lebaran di kampung gue." Itu tanpa menghiraukan lagi perkataan dari Rohib, si Samudra ini langsung bergegas pergi dengan menaiki sebuah kendaraan online untuk menuju ke terminal. Sampainya di terminal, dia mendapatkan sebuah tiket bis akan berangkat di malam hari. Semua hal berjalan normal bagi si Samudra ini. Tidak ada hal yang aneh yang menurut dia terjadi di saat sebelum pemberangkatannya. Hanya saja dia masih menahan rasa sakit dari bekas luka akibat kecelakaan yang dialami tadi siang. Dan hanya berbekalkan betadin, dia mulai mengobati luka-lukanya. Nah, tepat di jam 9 malam, bis yang membawa Samudra untuk pulang kampung akhirnya pun datang. Samudra yang sudah capek dan merasakan badannya sakit tidak menghiraukan apapun yang ada di sekitarnya lagi sampai akhirnya dia naiklah ke dalam bis ini. Normal, dia hanya melihat para penumpang yang sudah duduk di tempat duduknya masing-masing. Di situ Samudra duduk bersama seorang pria umur sekitar 40 tahun. Samudra ini memutuskan untuk duduk di pinggiran di dekat jendela. Karena badannya yang merasa begitu sakit dan juga capek lelah karena beberapa hari ini lembur kerja di pabriknya, Samudra langsung tertidur pulas begitu saja. Di tengah malam dia mulai terbangun karena rasa sakit dari tubuhnya dan dari rasa sakit dari luka yang dia dapati di kecelakaan tadi siang. Dia pun merintih kesakitan, sontak membuat pria yang berumur 40 tahun di sebelahnya bertanya, "Kenapa, nak?" Samudra pun menjawabnya, "Nggak apa-apa, tadi saya cuma terjatuh di jalanan sebelum berangkat ke sini." Terus bapak ini menjawab, "Ya, biasanya memang seperti itu sih, nak, emang sakit gitu." Samudra cuma menjawab, "Oh iya pak," gitu. Di saat itu dia mulai mengubah posisi duduknya dan melihat sekelilingnya. Langkah kagetnya si Samudra, semua orang di dalam bis tersebut menghadap ke arah yang sama, yaitu ke arah dirinya. Dengan tatapan yang begitu menyeramkan, sontak tentu saja membuat Samudra ketakutan. Lalu dengan merasa tidak terjadi hal apa-apa, Samudra mulai menundukkan pandangannya dan bertanya kepada bapak yang di samping dia, "Kenapa ya pak? Orang-orang pada melihat ke arah saya." Lalu bapak ini mengalihkan pandangannya dari Samudra. Bapak ini mengatakan, "Itu hal yang biasa kok, nak. Masih datar, simple, tepat, tidak jelas." Ya, itulah penjelasan dari bapak-bapak ini. Ya udah, karena si Samudra ini nggak mau pardon atau berpikir yang aneh-aneh, toh yang dinaikin adalah bis, ini tiketnya bener ada, dia juga masuk ke PO-nya jelas. Nggak mungkin dong ini bis hantu gitu ya kan, atau nggak mungkin dong apa-apa gitu ya kan. Kemudian ini mulai bertanya lagi, "Kenapa ya pak, apa ada yang aneh dari diri saya?" Bapak ini tetap saja dengan jawaban setelan pabriknya mengatakan, "Udah mas, ini biasa aja kok, nggak ada apa-apa," gitu loh. Ya udah, Samudra mulai tenang. Tapi dari
Menit ke menit, jam ke jam, waktu berlalu, suasana di dalam bis tersebut semakin lama semakin mencekam. Dari tiba-tiba saja mesin mobil yang tiba-tiba mati, tiba-tiba saja ada suara berisik yang tidak diketahui dari mana asalnya. Tapi anehnya seluruh penumpang di bis itu tidak ada yang terganggu kecuali si Samudra sendiri. Tepat di jam 3 dini hari, bis ini berhenti di sebuah jalanan yang sepi. Tiba-tiba saja seluruh penumpang di dalam bis itu turun dari bisnya. Lalu Samudra tentu saja heran dan bertanya kembali kepada bapak ini. Pada kemana Pak orang-orang? Bapak ini mengatakan, ya biasalah mas, palingan untuk istirahat atau rest area mencari makan. Kan di tengah hutan kayaknya Pak nggak ada makanan kali Pak di sini gitu loh. Terus bapak itu menunjuk ke arah jendela di Samudra itu. Mas masih tidur ya? Lihat tuh mas, itu kan ada tempat makan gitu. Samudra sontak melihat, oh iya benar ada tempat makan. Terus dia juga merasa udah lapar ya kan, dari siang belum makan. Akhirnya dia turun dari bis itu dan membeli beberapa makanan. Saat sampai di tempat makan itu, si Samudra ini mencium bau menyan. Dia masih cuek dan berpikir positif, ya udahlah mungkin feeling gue doang nih, dari tadi udah parnoan soalnya kan. Dia memesan nasi dan makan. Makanya dengan begitulah, beberapa saat sebelum dia menghabiskan makanannya, tiba-tiba saja makanan tersebut katanya berubah menjadi belatung. Saja itu membuat Samudra kaget dan langsung memuntahkan makanannya. Di saat itu dia pun melihat para pengunjung tempat makan tersebut berserta tujuannya juga melihat ke arah dia dengan tatapan yang mengerikan. Sontak membuat jantung dari si Samudra ini semakin berdegup kencang dan memutuskan untuk pergi dan berlari. Di saat berlari itulah dia merasa ada sesuatu yang mengejar dia dengan sangat cepat. Tentu saja hal itu membuat Samudra sontak berteriak dan terbangun. Dan ternyata dia sedang mengalami mimpi di dalam bis tersebut. Dia kaget, lalu bapak-bapak di sampingnya menepuk pundaknya. Apa mas? Gak apa-apa pak, saya cuma mimpi buruk, kata. Tapi dia merasa seperti deja vu karena setelah itu mobil itu pun kembali berhenti di sebuah persawahan seperti yang divisionerkan dari dalam mimpi Samudra ini. Karena merasa udah nggak enak, mimpinya bakal jadi kenyataan atau dia memang deja vu atau hanya sebuah halusinasi dari diri dia. Ternyata benar, seluruh penumpang di bis itu turun dari Samudra dan si bapak ini. Lalu bapak itu bergerak meninggalkan Samudra. Tinggallah Samudra ini sendirian di dalam bisnya bersama kenek dari bis ini. Lalu tiba-tiba saja suara jeritan tangis terdengar dari belakang bis ini. Samudra yang berpikir mungkin bukan dia satu-satunya orang atau penumpang yang tidak turun dari mobil ini. Mungkin ada seorang penumpang ibu-ibu yang membawa anak kecil di dalam bis ini, yang kebetulan anaknya memang menangis dan tantrum di tengah malam. Sontak hal itu tidak membuat perhatian si Samudra ini tertarik. Lalu dia memasang headsetnya dan memutar sebuah lagu. Tapi anehnya semakin lama tangisan itu semakin nyata walaupun telinganya sudah tertutup dengan headset. Hal itu mulai mengganggu ketenangan Samudra. Lalu Samudra pun menoleh ke belakang dan tiba-tiba saja dia melihat sesosok anak kecil depan mata yang hampir copot sedang melihatnya dan bertanya, apakah kamu melihat tangan saya? Sontak membuat Samudra semakin ketakutan dan keluar dari mobil tersebut. Di saat dia turun, para penumpang sudah mulai naik lagi ke dalam bisnya. Singkat cerita, dengan kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh si Samudra ini selama dia perjalanannya menuju kampungnya, sampailah akhirnya dia di kampung halamannya pas maghrib sebelum orang takbiran pada malam itu. Dan beruntungnya lagi, dia bertemu dengan seorang kerabat dari kampungnya bernama Pak Anung. Anung ini awalnya sih nggak begitu,
mengenali si Samudra ini. Pak Anung ini bertanya mau kemana dek. Terus baru Samudra ini menjelaskan, oh dia itu adalah Samudra, anaknya ini tinggal di situ. Barulah Pak Anung mulai kaget, oh kamu rupanya gitu loh. Kalau di jam segini sih udah nggak ada kendaraan menuju kampung mau bareng saya. Nah di perjalanan Samudra bertanya lagi nih dengan si Pak Anung ini, Pak kok arahnya ke sini sih? Oh nggak apa-apa dek, sepertinya malam ini kita nginep di tempat saya aja dulu ya, karena saya kurang enak badan untuk melanjutkan perjalanan. Nanti pagi-pagi sekali saya berjanji akan langsung mengantarkan kamu ke rumahmu. Ya udah, karena si Samudra emang waktu itu nggak punya pilihan lain, dan juga di tempat itu adalah jalanan yang sangat sepi dan tidak memiliki alasan juga untuk menolak dari perkataan dari Pak Anung ini. Si Samudra ini juga udah mengenal si Pak Anung ini secara baik waktu dia kecil gitu loh. Jadi dia tahu kalau Pak Anung ini bukanlah orang yang jahat. Sampailah di kediaman Pak Anung, ternyata Pak Anung ini tinggal sendirian di sebuah rumah terbuat dari kayu yang sederhana begitu saja, yang diterangi hanya beberapa lampu. Tahu gak sih lo lampu yang berwarna kuning gitu, yang udah lama gitu loh, yang panas banget lah gitu. Karena udah capek, di perjalanan capek, Samudra langsung memutuskan dan minta izin untuk tidur. Kebetulan Samudra ini tidur di depan ruang tamu dari rumah Pak Anung ini. Di saat tidur, tidak bisa dipastikan itu jam berapa, tiba-tiba saja sarung yang dipakai si Samudra. Jadi dia tuh berselimutkan kain sarung yang dipakainya itu, tiba-tiba saja ada yang menarik si sarungnya ini. Karena capek banget, Samudra enggan untuk membuka matanya dan kembali menarik ke atas sarung tersebut. Tak lama kembali sarung itu kembali tertarik ke bawah. Karena dia mikirnya itu adalah kucing dan ingin mengusirnya, si Samudra dari tidurnya langsung duduk gitu. Dia langsung membuka matanya dan tepat di depannya ada kepala seorang wanita yang mukanya sudah acak-acakan dengan mata yang hilang sebelah. Itu membuat Samudra sangat kaget sekali. Samudra berteriak, tapi tidak ada satu orang pun termasuk Pak Anung mendengarnya. Lalu Samudra pun menggedor-gedor kamar dari Pak Anung ini, tapi tidak ada jawaban apa-apa. Terus dengan nekatnya Samudra mulai membuka pintu dari kamar Pak Anung itu, tapi dia tidak menemukan si Pak Anung di kamarnya. Dan dia pun bergegas keluar dari rumah itu dan juga tidak melihat motor milik Pak Anung ini. Sontak bikin si Samudra ini kesel ya, gedek gitu ya kan. Waduh bangke, ini gue dikibulin. Ini orang kemana gitu ya kan, jangan-jangan, nah kan udah mulai nih kita itu kayak berpikiran negatif ya, jangan-jangan dia, aduh bahaya juga nih gitu ya kan. Jadi sampai pagi harinya si Samudra ini katanya sih ceritanya dia nggak tidur, jadi dia hanya duduk di depan rumah Pak Anung ini. Nah di pagi harinya si Pak Anung ini kembali ke rumah tersebut. Nah di situ sontak langsung Samudra ini kayak sebenarnya sudah kesel, tapi dia masih nahan-nahan kekesalannya. Lalu dia nanya ke Pak Anung, Pak kemana sih semalam gitu ya kan. Pak Anung ini diam aja gitu. Terus Bu kok yo keluar nggak ngomong-ngomong gitu loh kan saya jadi canggung sendiri di rumah ini gitu loh. Lagian ini kan bukan rumah saya gitu. Tetap aja Pak Anung diam aja gitu, nggak ada jawaban. Terus si Pak Anung bilang mau jadi ikut saya ke kampung gitu katanya, jadi ikut saya ke rumah gitu katanya. Dalam hatinya dia berkata, udahlah gue balik juga, apalah gitu ya kan, penting gue nyampe dulu ke rumah, gue ketemu orang tua gue pengen berjabat tangan dengan orang tua gue lah. Dia baru ingat kalau hari ini tuh lebaran guys gitu loh. Udah langsung aja nih Samudra ini pergi dengan si Pak Anung itu. Sampainya di depan halaman rumahnya, jadi rumah si Samudra itu tepi jalan dengan jalan coran, katanya jalan coran yang bukan dari aspal. Nah, untuk masuk ke perkarangannya itu tanah dengan bebatuan, terus rumahnya itu dipagar dari bambu gitu. Ya, gak pasti rumah di perdesaan gitu loh yang masih asri dengan masih banyaknya tanaman-tanaman. Tapi anehnya di situ Samudra melihat rumahnya sudah ramai orang gitu, orang pada mudik semua apa gimana gitu ya kan, orang pada datang ke kampung semua.
dan dia melihat ibunya di situ sedang melamun. Buat Samudra ini pikiran apakah karena dia telat ibunya kecewa, terus kerabat-kerabatnya lain pulang, dia sedih. Ya udah, Samudra ini langsung aja lari menghampiri ibunya gitu. Tapi sebelum si Samudra itu lari menghampiri ibunya, tangan Samudra ini dipegang oleh Panung dan mengatakan, "Tunggu dulu dan lihat itu." Membuat Samudra menolehkan tangannya dan melihat dirinya sedang berada di sebuah keranda mayat. Terus dengan kagetnya si Samudra berkata kepada Pak Hanung, "Maksudnya gimana ini, Pak?" Hanung bilang, "Jadi selama ini kamu nggak tahu." Gitu. Udah buat jinggo sampai merinding. Jadi selama ini kamu nggak tahu. Si Samudra ini ngomong, "Maksudnya gimana, Pak? Kamu udah nggak ada, nak, gitu. Kamu itu sebelum sampai di sini sudah kecelakaan di jalanan," kata si Pak Hanung itu. Jadi gini, jadi bener kamu nggak tahu. Saya dapat kabar dan keluarga kamu juga dapat kabar. Satu hari sebelum Lebaran atau pas di siang hari malam takbiran tadi kemarin, itu kamu kecelakaan di kota dan kamu kritis lalu meninggal dunia. Kami mendapatkan kabar itu dari teman kamu yang bernama Rohit. Contak membuat Samudra kaget dong. Wah, gimana sih gitu? Dan baru muncullah flashback balik dari yang Samudra ingat. Ternyata di saat Rohit menghampiri dia yang dihampiri Rohit itu bukan dirinya, tapi jasadnya yang sudah tergeletak di tepi jalan. Nah, mungkin itu aja sih cerita yang dapatin. Mohon maaf apabila penyampaian gue kurang bagus untuk ceritanya bagus banget sih, menurutnya gue baca itu bagus banget, tapi kayaknya penyampaian gue ke para penonton kayaknya kurang ya. Tapi ya udahlah, tapi gue akan coba membuat ini semaksimal mungkin dalam pengeditannya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Gua Katomoji, adios, bye-bye.